Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali ini untuk melanjutkan pembelajaran matematika pada materi yang kedua, yaitu mengenai kejadian. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kejadian? Nah, untuk itu kita bahas berikut ini. Misalkan, ada suatu kejadian A yang merupakan hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel S, maka A itu subset dari S, atau A himpunan bagian dari S. Dan misalnya, pada percobaan mengundi sebuah dadu sisi 6, maka ruang sampel dari sebuah dadu sisi 6 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, misalkan ada kejadian A1 dan A2. Kita misalkan A1 adalah kejadian munculnya bilangan prima dan A2 adalah kejadian muncul bilangan genap. Maka, himpunan hasil yang dimaksud dari kejadian A1 itu adalah 2, 3, 5. Dan himpunan hasil yang dimaksud dari kejadian A2 yaitu 2, 4, dan 6. Nah, jadi ini himpunan hasil dari kejadian A1 dan A2. Kemudian, himpunan hasil dari kejadian A1 dan A2 ini dapat kita lihat dalam bentuk diagram Venn, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk kejadian A1. Kita sudah mengetahui bahwa ruang sampelnya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan hasil dari kejadian A1 itu adalah 2, 3, 5. Nah, dapat dilihat di sini bahwa himpunan dari kejadian A1 itu adalah himpunan bagian dari S. Dan untuk kejadian A2, himpunan hasilnya tadi adalah 2, 4, 6. Nah, di sini dapat kita lihat juga bahwa himpunan kejadian A2 itu subset dari S. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan kejadian. Jadi, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Selanjutnya, ada frekuensi relatif. Apa sih itu frekuensi relatif? Jadi, yang dimaksud dengan frekuensi relatif merupakan perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Atau dapat kita tuliskan rumus dari frekuensi relatif yaitu banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Agar kalian lebih memahami materi ini, kita lihat contoh soal berikut ini. Soalnya, percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 150 dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 48 kali. Tentukanlah frekuensi relatifnya. Kita jawab. Kita mengetahui bahwa angka pada mata dadu yang lebih dari 4 itu adalah 5 dan 6. Dan untuk menentukan frekuensi relatifnya, kita bisa menggunakan rumus di atas tadi, yaitu banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Pada soal ini diketahui banyaknya kejadian yaitu ada 48 kali dan banyaknya percobaan ada 150. Kemudian, apa yang diketahui ini tadi kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga 48 per 150. Nah, ini antara pembilang dan penyebutnya kita bagi 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 24 per 75. Jadi ini adalah frekuensi relatifnya 24 per 75.
lanjut lagi ke peluang kejadian. Nah, jika kita tadi sudah membahas apa itu kejadian, sekarang kita akan membahas peluang kejadian, yaitu jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel suatu percobaan, maka peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS, yang dimana PA adalah peluang kejadian A, NA banyaknya anggota A, dan NS banyaknya anggota S. Dan untuk nilai peluang, itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya, kita lihat contoh soal berikut. Percobaan melambungkan sekeping uang logam 1 kali, berapakah peluang munculnya gambar? Nah, untuk menjawabnya, kita tentukan ruang sampel untuk satu uang logam tersebut, yaitu munculnya angka atau gambar. Jadi ruang sampelnya itu adalah AG, dan banyaknya titik sampel yaitu ada 2. Kemudian kita misalkan B adalah kejadian munculnya gambar. Maka himpunan hasil yang dimaksud dari kejadian B adalah G, dan banyaknya titik sampel yaitu ada 1. Nah, jadi peluang munculnya gambar adalah PB sama dengan NB per NS, yang dimana NB tadi adalah 1, NS-nya 2. Jadi peluang munculnya gambar atau PB sama dengan 1/2. Pembahasan mengenai materi kejadian cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian dapat memahami dan menerima materi ini dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.